Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalifa dari D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saya akan menjelaskan bagaimana patofisiologi dan patogenesis dari penyakit kardiomiopati. Kardiomiopati adalah sekumpulan kelainan pada otot jantung dan seringkali berakhir dengan gagal jantung. Kardiomiopati diklasifikasikan menjadi kardiomiopati dilatasi, hipertropik, dan restriksif. Kardiomiopati dilatasi adalah jenis kardiomiopati dengan ciri-ciri yaitu terdapatnya dilatasi ruang ventrikel yang progresif dan disertai disfungsi dari kontraksi ventrikel saat sistolik. Patofisiologi kardiomiopati dilatasi. Penyebab gejala klinisnya adalah penurunan fungsi kontraksi miokardium diikuti oleh adanya dilatasi pada ruang ventrikel. Penurunan fungsi itu disebabkan karena adanya kerusakan pada kardiomiosit dan menyebabkan kontraksi ventrikel menurun, diikuti penurunan volume sekuncup serta curah jantung. Kondisi itu akan menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan pengisian ventrikel yang akan menimbulkan gejala kongesti paru seperti dispena, ortopena, ronki-basah, dan juga gejala kongesti sistemik seperti peningkatan vena jugularis, hepatomegali, dan edema perifer. Patogenesis kardiomiopati dilatasi. Kardiomiopati dilatasi yang disebabkan oleh virus umumnya akan sembuh sendiri. Dihipotesiskan bahwa kerusakan miokardium dan fibrosis terjadi karena adanya kompleks imun yang merusak yang timbul karena dipicu oleh komponen dari tubuh virus. Kardiomiopati dilatasi yang disebabkan oleh konsumsi alkohol secara kronis dan berlebihan dapat mengganggu fungsi sel organ dengan cara menghambat fosforilasi oksidatif dari mitokondria dan oksidasi dari asam lemak. Kardiomiopati dilatasi yang disebabkan oleh peripartum kemungkinannya adalah karena faktor seperti hipertensi pada kehamilan, overload cairan, dan defisiensi nutrisi. Kardiomiopati dilatasi yang disebabkan oleh genetik terjadi karena kelainan autosomal dominan, resesif, dan terkait kromosom X, serta juga melibatkan penurunan oleh mitokondria. Yang kedua ada kardiomiopati hipertrofi, merupakan kardiomiopati dengan ciri dominan adalah terjadinya hipertrofi otot jantung. Etiologinya adalah kelainan genetik dengan pola penurunan autosomal dominan. Patofisiologi kardiomiopati hipertrofi. Gejala klinis pada kardiomiopati hipertrofi disebabkan karena adanya penurunan fungsi diastolik dan juga karena ada atau tidaknya sumbatan intermiten aliran keluar saat sistolik. Patofisiologi kardiomiopati hipertrofi dibagi menjadi dua. Yang pertama, kardiomiopati hipertrofi tanpa sumbatan aliran listrik, di mana terjadi kekakuan dan gangguan relaksasi pada ventrikel kiri, sehingga mengakibatkan peningkatan tekanan atrium, vena pulmonal, dan kapiler pulmonal. Kondisi ini yang menyebabkan gejala dyspnea pada penderita. Yang kedua ada kardiomiopati hipertrofi dengan sumbatan aliran listrik, disebabkan oleh gerakan abnormal dari katup mitral anterior yang lokasinya dekat dengan posisi penebalan septum ventrikel. Patogenesis kardiomiopati hipertrofi yaitu terdapatnya gen-gen yang mengalami mutasi, yaitu gen-gen yang bertanggung jawab menghasilkan protein kompleks sarkomer. Paling umum dari 90% kasus yang jarang terjadi adalah hipertrofi yang terjadi pada dinding ventrikel. Yang terakhir ada kardiomiopati restriksif, merupakan kardiomiopati dengan ciri kekakuan ventrikel. Angka kejadian jenis ini lebih jarang dibandingkan kedua jenis kardiomiopati lainnya. Etiologi dari keadaan ini adalah idiopatik, radiasi, infiltrasi, amiloid, sarkidosis, hemokromatosis, glikogen, dan skleroderma. Patofisiologi kardiomiopati restriksif yaitu berkurangnya kemampuan regang dari ventrikel menjadi dasar dari kelainan yang terjadi yang berupa gangguan pada pengisian ventrikel dan menyebabkan dua macam kelainan. 1. Meningkatnya tekanan vena sistemik dan paru dengan ciri kongesti vaskular kiri dan kanan. Yang kedua, berkurangnya ukuran ventrikel dengan penurunan volume curah jantung. Sementara patogenesis dari kardiomiopati restriksif yaitu belum diketahui secara jelas.